Yung, aku dapat cerita serem nih dari salah satu sender kita. Wah, asik nih cerita horor lagi ya. Udah lama nih gak cerita-cerita horor. Gimana? Jadi ini tuh cerita dari teman kita yang namanya Azela, yang tinggal di Cikampek. Jadi Azela ini punya rutinitas mengajar di tempat yang gak jauh dari rumahnya. Nah, tempatnya ini kayak gedung lama gitu, tapi bangunannya ini masih cukup bagus lah. Si Azela ini ngaji di sana tuh udah sedari TK, jadi dia cukup hafal lah sama latar belakang tempat itu. Dan dia juga pernah dengar kalau tempat itu tuh dulunya tuh kayak bekas kebun yang ada rawannya gitu. Sampai akhirnya tempat itu tuh dibangun pondok sama asrama. Nah, karena banyak teman Azela yang tinggal di asrama itu, ibunya Azela ini akhirnya nyuruh si Azela buat tinggal di sana juga. Jadi kalau pagi, Azela ini berangkat sekolah, terus nanti pulangnya ke asrama itu lagi. Singkat cerita, Azela ini udah tinggal selama 3 minggu di asrama itu. Dan ya nggak terjadi apa-apa. Sampai pada hari Jumat di minggu keempat, sekitar jam setengah 11 malam, Azela sama beberapa temannya ini lagi ngaji tuh di aula asrama yang ada di pondok itu. Pas lagi ngaji ini, Azela itu lupa bawa rautan pensil yang ditinggal di kamarnya. Dia pun akhirnya pamit ke guru ngaji sama teman-temannya. Awalnya, guru ngajinya ini nyuruh si Azela buat ditemenin sama salah satu temennya. Tapi Azela ini nolak dan bilang kalau nggak lama, soalnya cuma ngambil rautan pensil doang. Pergilah si Azela ini ke kamar buat ngambil rautan pensil. Dia mulai jalanlah sendirian ke kamarnya. Nah, pas dia jalan ngelewatin lorong asrama, dia ini sempat dengar ada suara cewek yang lagi ketawa. Tapi pas dia berhenti buat merhatiin suara itu datang dari mana, suara itu tiba-tiba udah nggak kedengaran lagi. Di situ mulailah Azela ini merinding dan makin cepet jalannya ke arah kamar. Pas sampai di dekat kamar, dia merasa agak bingung karena dari jendela kamarnya dia ngelihat kalau lampu kamarnya ini mati. Padahal sebelumnya dia ini inget kalau pas dia sama teman-temannya ini keluar kamar, lampunya itu nggak dimatiin. Makin merinding tuh akhirnya dia. Si Azela ini mulai cepet-cepet lah ngambil rautan pensil di kamarnya terus balik. Pas jalan balik ini, si Azela ini malah tiba-tiba kebelet pipiu. Karena kamar mandi ini nggak jauh dari lorong asrama, si Azela ini akhirnya mutusin buat ke kamar mandi dulu lah. Karena agak takut gara-gara kejadian suara tadi. Azela ini buru-buru buka pintu kamar mandi yang ada di dekat lorong. Tapi pas dia buka pintu, Azela ini ngelihat ada cewek rambutnya panjang berantakan yang lagi ngebelakangin si Azela. Di situ kelihatan kalau si cewek ini pakai baju warna putih yang sebagian bajunya ini lusuh, kotor dan kayak ada bercak warna merah. Di situ Azela ini juga nyium bau yang kurang enak, kayak bau anyir gitu. Seketika Azela ini langsung terdiam mematung melihat sosok itu. Sampai tiba-tiba perempuan itu berbalik badan ke arah Azela dan di situ dia bisa melihat kalau muka dari cewek itu serem banget. Satu bola matanya tuh kayak nggak ada dan ada beberapa luka-luka di area wajahnya. Azela langsung teriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Singkatnya dia langsung kebangun di kamar asramanya dan udah dikelilingi sama teman-teman serta gurunya. Azela langsung tuh nangis sejadi-jadinya terus minta buat dipulangin ke rumahnya. Sehari setelah kejadian itu, Azela katanya langsung sakit selama seminggu. Dan setelah kejadian itu, Azela nggak lagi dibolehin orang tuanya buat tinggal di asrama itu lagi. Terus asrama itu gimana? Katanya sih masih ada yang tinggal di sana ya. Dan beberapa juga bilang kalau masih ada kejadian-kejadian mistis kayak begitu. Ya walaupun nggak semengerikan apa yang dialami si Azela sih.